Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, yang pertama ini vibe-nya memang agak sedikit berat ya, dan ada beberapa pesan mungkin untuk bukan buat semuanya, tapi kayak ada satu pesan untuk orang yang berbeda dan begitu seterusnya. Jadi pas influence-nya, jadi gini, aku melihat di waktu lampau tuh kayak ada sebagian besar dari kamu kayak membuat keputusan gitu atau berada di persimpangan untuk membuat keputusan, dan itu yang efek sekarang bisa jadi sampai saat ini kamu juga masih belum akhirnya memutuskan, bisa jadi kamu akhirnya memutuskan nih. Dan kayak itu membawa kamu di momen bisa melihat dari perspektif yang berbeda, karena energi oracle kamu di waktu sekarang adalah Seven Chakra. Ini adalah kartu yang sangat spiritual. Bisa jadi ya ini kayak membawa kamu pada sesuatu yang signifikan untuk evolusi jiwa kamu. Bisa juga ini kayak ada yang berubah pada penghayatan spiritual kamu. Bisa juga ini berpengaruh dengan kemampuan-kemampuan spiritual tertentu. Misalnya kamu lebih intuitif, misalnya kamu punya punya kemampuan spiritual tertentu, dan ini aplikasinya tiap orang gitu jadi beda-beda ya. Lalu di waktu yang akan datang ada storm warning, peringatan badai. Storm warning ini bisa jadi sesuatu yang besar, mengagetkan, mungkin mengguncang dunia kamu, atau bisa jadi juga kayak lebih kepada hal yang tidak besar tapi itu bisa mengubah perspektif kamu atau hidup kamu secara signifikan gitu. Contoh aja gini, ketika orang mendapat momen pencerahan gitu ya, nggak harus diawali dengan sesuatu momen mengguncangkan dalam hidupnya, tiba-tiba mengerti aja, tiba-tiba berubah, kayak mau berubah aja hidupnya. Jadi dengan dia mau berubah hidupnya, dia melakukan sesuatu yang berbeda, dan itu membawa dia kayak ke perubahan hidup yang signifikan gitu. Banyak aspek-aspek lain di hidup juga ikut berubah seperti itu ya, dengan peringatan badai. Dan mungkin aku pernah bilang entah di reading kolektif atau di reading kamu sebelumnya, kadang badai itu perlu karena apa? Ada hal-hal di hidup kita yang mungkin energinya udah stagnan dan perlu dibersihkan gitu, supaya kita memberi ruang untuk energi baru yang masuk, berkat yang baru masuk, atau apapun yang baru masuk ke dalam hidup kita. Kenapa aku bilang tadi di awal agak berat? Karena astro oracle kamu itu climate. Climate itu kayak berbicara kalau di buku panduannya tentang situasi di mana kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa jadi kayak ketemu tantangan-tantangan atau keribetan-keribetan sehari-hari ya, yang kamu temuin dalam hidup kamu gitu, di mungkin sekitaran kamu nonton reading ini. Kayak tantangan itu bisa dinamika kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, atau misalnya gini, keribetan itu kayak hal-hal ribet, contoh aja kayak mengurus yang berbau dengan birokrasi. Sebenarnya kita semua nggak mau ribet kan sama birokrasi, tapi kadang ada momen-momen tertentu yang kita harus ngikutin step-step tertentu gitu ya. Dan itu nggak semua orang bisa sabar dengan ngikutin step-step seperti itu. Jadi kamu nggak perlu khawatir, ini bukan berarti harus selalu yang besar, tapi mungkin beberapa dari kamu akan menemui ketidaknyamanan yang berhubungan dengan tantangan dinamika yang kamu temuin dengan orang-orang di sekitar kamu. Oke, tarot yang pertama, dengan Four of Swords dikonfirmasi sama Sun, aku melihat gini, kalau misalnya kamu atau orang-orang terdekat kamu, ini berhubungan dengan pemulihan kesehatan juga bisa ya, kayak ada yang berprogres dengan kesehatannya lebih baik lagi gitu, kayak ada yang lebih sehat, lebih bugar, atau kalau misalnya tadinya dirawat udah bisa keluar gitu ya. Lalu tentang sesuatu hal yang kamu pikirkan selama ini, dan bisa jadi juga gini, kamu mendapatkan momen pencerahan ya, karena tadi sebelumnya di waktu lampau kamu memikirkan sesuatu hal dan kamu mungkin mikirin itu cukup lama, akhirnya nih kamu tahu kamu harus melakukan apa. Karena tadi juga ada vibe melihat dari perspektif lain. Mungkin kamu mendapat momen semacam pencerahan gitu ya. Karena di situ ada cakra ketujuh, cakra paling spiritual, di mana kamu dapatkan informasi itu atau pemahaman itu bukan dari level manusia gitu. Jadi kayak level alam semesta ini yang berkomunikasi sama kamu, dan ketika semesta, Tuhan, apapun yang kamu yakini intervensi gitu, um, itu akan jadi sesuatu yang signifikan banget sih menurut aku. Lalu kalau ini berhubungan di waktu lampau, pilihannya itu um, gini, ketika kamu membuat pilihan, kamu tahu itu akan menyakitkan atau nggak enak buat kamu, tapi kamu tahu rasa sakitnya itu hanya sementara, tapi kedepannya itu untuk kebaikan kamu gitu ya. Karena Four of Swords itu kartu sebelumnya Three of Swords. Three of Swords itu kartu kecewaan, patah hati, pengkhianatan gitu. Dan kamu bisa melihat semua hikmah dari apapun yang sudah menyakitkan atau mengecewakan kamu sebelumnya. Blessingnya adalah Ten of Swords ya. Ten of Swords itu dikonfirmasi sama Snake. Mungkin ya yang tadi bisa jadi ada pengkhianatan gitu, karena Snake ini sesuatu yang tricky. Tapi bagusnya kamu melihat itu sekarang, nggak berlarut-larut, tapi di kemudian hari baru kelihatan ya. Karena Ten of Swords itu memang ini sesuatu yang kayak mentok banget, rasanya sakit banget, tapi ini posisinya ada di blessing kamu. Kamu udah keluar dari rasa sedih itu, rasa sakit itu, rasa kecewa itu, dan bisa jadi ini berhubungan sama si peringatan badai tadi gitu. Mungkin pada awalnya itu kayak mengguncang dunia kamu ya untuk sebagian, tapi bagusnya itu berakhir, atau kamu ketahuan, atau kamu bisa kayak bisa tahu situasi itu sekarang, sebelum itu kayak situasinya tuh berlarut-larut lebih lama lagi ya. Kalau misalnya ada kecurangan, ada
ada orang-orang yang apa ya, kayak melakukan sesuatu di belakang kamu dan intensinya nggak baik. Bisa juga ini perspektif yang berbeda tentang mungkin kamu punya limitasi dalam berpikir gitu ya, dan kamu bisa keluar dari limitasi pikiran kamu gitu. Sekarang kamu bisa melihat lebih jauh, kamu bisa melihat diri kamu sebagai orang yang apa ya, orang yang berharga, orang yang bisa menghadapi semua tantangan, orang yang adaptif, orang yang capable. Karena kamu itu sebenarnya punya apa ya, integritas gitu. Ketika kamu sudah komitmen dengan sesuatu hal, apapun itu, aku tahu kamu tuh orang yang konsisten dan berintegritas. Ya, lalu yang jadi tantangannya adalah komunikasi. Karena dua kartu ini berbicara komunikasi dua-duanya. Page of Swords dan Letter. Bisa jadi ada komunikasi yang kamu tunggu gitu ya. Bisa jadi yang tadi aku bilang, mungkin berhubungan dengan birokrasi, mengurus dokumen-dokumen tertentu, atau mengikuti misalnya kamu jual rumah, atau misalnya membuat surat-surat tertentu, atau berhubungan dengan kamu misalnya pindah pekerjaan. Ini tantangannya pertama komunikasi, terkait birokrasi, atau birokrasi karena ada step-step yang perlu kamu lewatin, atau ada eh, kayak komunikasi tertentu ya yang kamu tunggu gitu. Dan ketika ini jadi tantangan, bisa jadi ini lama ya datangnya gitu. Dan gini, em, kalau misalnya berhubungan dengan timing ya, dengan waktu, karena di sini tadi ada ketidaknyamanan di awal, mungkin itu suatu proses yang kamu perlu lewatin di bulan Desember ini. Jadi aku nggak tahu di bulan Desember ini ada Mercury retrograde atau enggak, tapi yang jelas ketika hal yang kita mau itu datang, definisi manusia terlambat gitu ya, atau tidak secepat yang kita mau, ada sesuatu yang perlu kita lewatin, atau ada yang perlu kita pahamin dengan adanya delay seperti itu. Lalu bisa jadi juga kayak Page of Swords ini orang yang mengumpulkan informasi dulu gitu. Jadi sebelum kamu, karena tadi ada berhubungan dengan membuat keputusan, mungkin kamu kayak perlu melakukan apa ya, kayak mengumpulkan informasi, belajar dulu, adaptasi lagi, memastikan bahwa sebelum kamu mengambil keputusan atau sebelum kamu melakukan sesuatu hal, kamu sudah punya informasi pengetahuan yang cukup gitu ya. Dan ini berlaku untuk konteks apapun. Dan bisa jadi juga sebagian ini ada hubungan dengan stalking ya. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang terhubung sama kamu. Ibaratnya gini, kalau memang ada yang perlu dibicarakan gitu, atau memang apa ya, kayak belum bisa ikhlas gitu. Semakin stalking itu menurut aku semakin sulit sih untuk kamu bisa ikhlas ya. Untuk apapun yang terjadi di belakang, semoga ini bukan kamu ya. Jadi kayak ya udah, kamu nggak perlu ambil pusing dengan hal itu. Yang akan kamu temuin berikutnya di near future adalah Ten of Wands um, dan Dog gitu. Jadi kayak dengan dua kombinasi ini, Ten of Wands itu kan kayak beban berat, lalu juga kerja keras ya. Dan Dog itu berhubungan dengan support atau loyalitas. Jadi gini, ketika kamu merasa capek, ketika kamu merasa kamu nggak bisa melakukan ini sendiri, kayak kamu punya, pertama kamu punya orang-orang suportif yang akan ada buat kamu, atau semesta akan mengirimkan sesuatu yang kamu butuhkan gitu ya. Bukan yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu butuhkan di momen kamu membutuhkan hal itu gitu ya. Jadi kadang gini, kadang yang kita mau sama yang kita butuhkan itu seringkali beda ya. Jadi apa yang kamu butuhkan dan itu untuk kebaikan kamu, semesta akan datangkan di waktu yang tepat. Lalu ini bisa jadi juga hubungannya dengan dinamika hubungan antar manusia gitu loh. Jadi kayak ada yang hubungan-hubungan tertentu yang bikin kamu akhirnya ngerti ini cuma bikin capek doang, ini cuma menguras pikiran, menguras tenaga. Tapi ketika gue yang butuh, orang-orang ini gak ada buat gue. Dan ini sebuah reminder, sebuah konfirmasi kalau selama ini kamu sudah memikirkan hal itu, misalnya untuk ngekat orang-orang tertentu dari hidup kamu ya. Karena di sini ada yang capek sih. Harusnya Dok itu melambangkan sesuatu loyalitas dalam dinamika hubungan, tapi ketika ada yang capek berarti ada sesuatu yang perlu dilihat dari dinamika hubungan ini. Dan advice-nya adalah dengan devil di sini lalu ada bird gitu ya. Aku merasa kayak ada mungkin kamu ketemu dengan orang ini ya. Ada jenisan orang yang misalnya dia curhat sama kamu, terus pertama kamu dengerin, lalu berikutnya kamu kasih saran, terus berikutnya lagi dia masih curhat masalah yang sama gitu. Jadi ini kayak berputar-putar di tempat yang sama aja gitu ya. Jadi kalau kamu merasa capek, aduh nih orang pertama gue dengerin, abis itu gue kasih saran, tapi masalahnya itu aja, lama-lama capek juga. Ya udah, ini konfirmasi buat kamu ya. Kamu kalau merasa aduh gue nggak bisa kayak gini terus dia ngeladenin orang ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Kamu juga punya waktu yang berharga, tenaga yang berharga, karena dengerin orang pun itu butuh butuh tenaga ya, butuh kekuatan mental juga seperti itu. Ya semoga reading ini membantu kamu apapun yang kamu hadapin saat ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.